Sudah. Ya, Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, ini Bu, di awal saya mau kemarin sudah minta izin kepala sekolah untuk observasi. Tujuannya adalah observasi kelas dan yang saya pilih adalah kelas 1. Kemudian untuk observasi ini diawali dari yang pertama pra-observasi, yang kedua saya mendampingi observasi waktu guru mengajar atau membuat manajemen sekolah atau manajemen kelas, dan yang terakhir pasca observasi. Ada 3. Tapi tahapan yang pertama adalah ini sekarang pra-observasi. Jadi saya mau membuat kesepakatan terlebih dahulu. Yang pertama, apa yang mau diobservasi, apakah dari segi pembelajaran ataukah dari manajemen kelas atau dari pengembangan sosial emosional yang ada di dalam kelas. Bu, monggo saya beri 3 pilihan. Tadi ada administrasi kelas ya? Ya, ada. Yang pertama administrasi atau manajemen kelas ya. Terus yang kedua untuk pembelajaran itu Bu, atau pembelajaran saja untuk yang akreditasi. Oh iya, pembelajaran saja. Pembelajaran untuk saja ya. Oke, berarti kita lebih ke tujuannya untuk observasi pembelajaran. Ya. Kemudian pada yang area pengembangan yang kita hendaki Bu, berarti dimulai dari saya membantu Bu Giati untuk membuat modul ajar. Kemudian kemarin kan Bu Giati bilang sudah punya modul ajar mengenai alat yang pilih. Apa Bu bisa dijelaskan? Alat peraga yang saya pilih itu adalah bidangnya matematika, terus alat peraganya terus matematika, terus itu pokok bahasanya alat ukur tidak baku. Satuan ukur tidak baku ya. Jadi sudah modul ajarnya, capaiannya sudah tahu, alurnya sudah tahu. Sekarang sintak atau strategi pembelajarannya itu ada 3 Bu yang biasa dipakai di guru merdeka. Yang pertama problem based learning, berarti pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga itu adalah inquiry discovery, yaitu pembuktian atau seperti menemukan jawaban atas sebuah. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Terima kasih loh Bu sudah mau melakukan observasi bersama saya. Untuk hari ini itu kelanjutan yang kemarin Bu terkait pra-observasi sama kita praktek mengajar bersama kemarin. Dari metode inquiry yang kita pakai itu, Ibu sudah merasa itu yang terbaik atau adakah ganjalan yang mungkin kurang atau bagaimana? Menurut saya sih saya sudah berusaha maksimal, cuman kurangnya begini, kendalanya mungkin di peserta atau di siswa saya karena ya masih anak kecil, sehingga untuk mengikuti itu nggak begitu konsen seperti itu ya, tidak sepenuhnya konsen, sehingga ya gimana ya seperti itulah. Untuk metode pembelajaran ya Bu, selain metode inquiry kan Ibu pakai teknik menghadirkan benda nyata, terus alat-alat itu. Apakah Ibu setiap hari itu hal-hal seperti itu membantu Ibu atau hanya bentuk gambar? Mana yang lebih anak-anak suka? Saya kira kalau anak-anak itu ditunjukkan dengan objek langsung atau benda langsung, itu anak-anak akan lebih senang dan anak-anak akan lebih mudah memahami seperti itu. Biasanya saya juga menggunakan benda langsung atau juga gambar. Tapi anak-anak itu lebih suka, kalau pengamatan saya, anak-anak lebih suka dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Kalau nanti nggak ada benda yang di sekitar kita menggunakan gambar. Jadi terkait media sama alat itu lebih baik kita yang jika memungkinkan dihadirkan. Apabila tidak ya bisa menggunakan. Iya, betul. Terus Ibu
kan biasanya untuk apa namanya pengerjaan kalau sekarang Merdeka Belajar itu kan ada diferensiasi gitu. Ya. Menurut Ibu, sudahkah Ibu sudah bisa melihat itu di lapangan gitu? Mulai dari anak-anak yang visual, audio, terus anak-anak yang mungkin sifatnya psikomotor, itu bagaimana? Sedikit banyak sudah bisa, maksudnya sudah bisa terlihat, ya, tapi belum sepenuhnya terlihat, ya. Hanya ya ada yang terlihat, ada yang belum, ada yang sudah muncul, ada yang belum, seperti itu. Oh, jadi Ibu kemarin kan saya lihat Ibu ngajar, itu kan ada kelompoknya ya Bu? Iya, iya. Dengan ada yang anak sini tengah sama yang Kalau selama ini pengelompokannya, saya kan bagian di bidang bahasa Indonesia itu ada yang sudah belajar membaca, belum belajar membaca, sedang terus ada yang suka mewarnai, ada yang suka karena mungkin masih kelas 1 nampaknya dari kemampuan literasinya pemahamannya pernah tidak Bu dalam satu kelompok itu ada yang toksik gaya coba jelaskan. ada dua. Kalau dulu ada 3 orang, sekarang itu kan yang satu pindah, sehingga yang sekarang ada 2 orang yang pasti di posisi. Dia sifatnya membantu Iya. Terus ibaratnya kalau saya kasih soal itu ya, anak-anak belum paham, terus sudah saya jelaskan, tolong si Anin bisa bisa tolong dibacakan atau dijelaskan. Dia sudah membayangkan dari jadi selain diferensiasinya terus komunikasi kepemimpinan muridnya juga terbuka ya Bu ya. Terus untuk kemarin itu materinya kan satuan tidak satuan panjang tidak baku. Kemudian dari satuan panjang tidak baku ini pencapaian hasil belajarnya bagaimana? pencapaian hasil belajarnya sudah Jadi dikatakan belajar ya. memahami dengan anak kita memakai benda-benda Kita praktek langsung anak-anak demonstrasi. Jadi metode ini kan sifatnya pembuktian dalam sebuah pembelajaran. Jadi kendalanya yang kita simpulkan adalah yang pertama mulai dari metodenya, tekniknya, terus kendalanya. Oh, ini kendalanya itu karena ya pesertanya atau siswanya masih gimana ya anak kecil mereka itu loh gimana ya belum bisa baca komputer ayo kita kesini kita perhatikan itu jalannya satu mereka masih anak di bawah usia yang 30 tahun mereka mulai tapi itu bisa dikomunikasi bisa diatasi biasanya ibu untuk caranya anak-anak ketika mereka terdistrak atau perhatiannya luput daripada memulihkan oh gitu jadi kayak iya lah sedikit ya Bu ya oh bagus 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 ya biasakan saya di metode kreatif jadi kita ucapkan konsentrasi langsung siap langsung fokus benar terima kasih untuk hari ini bagi peserta hari ini pembelajaran kita dan itu sudah mantap dengan metode dan tekniknya terus sudah tahu kendala yang dihadapi dan caranya menghadapi sudah ada aksi dan berikutnya apa tuh yang kira-kira ingin ibu apa namanya kemukakan untuk ingin membakar diri dalam belajar maaf ya ini kayak saya bilang
Usia nggak Bu? Dia usia untuk ibaratnya mau maju lebihan itu sudah ada batas waktu. Oh, gitu. Terus untuk sumber daya manusianya jenengan ada mungkin, tapi semangatnya saya masih punya jenengan itu masih ada luar biasa. Jadi panitia saya, masih punya kita punya sumber daya selain manusianya dengan memiliki aset sekolah ini kan mungkin Mbak Ibu apa ini apa saja Bu, di dalam Dalam kelas itu atau sekolah kita yang dulu buku-buku bacaan dia. Saya harapkan andaikan itu bisa Permanen gitu ya. anak-anak akan bisa lebih menguasai materi. Terus untuk anak-anak itu literasinya dari setiap anak yang ada kemampuan literasinya sudah berapa persen? Sampai 80 ya. Soalnya anak-anak memang ini ya Mbak, untuk membaca saya itu memang setiap hari di awal pembelajaran selalu saya bikin sehingga untuk pemahaman anaknya sebenarnya itu ya membaca menulis dan lain sebagainya itu lebih gimana ya, itu sudah bisa teramati sebagian banyak sudah bisa teramati. Terus sumber daya yang dimiliki sekolah untuk dua anak berarti kalau belajar bisa pakai pesanan. Ada kalau kelas 1 kan ada guru sendiri untuk pembiasaan anak-anak. Saya sudah Kemungkinan untuk rencana program Bu, misalnya kita membuat program untuk meningkatkan literasi, memang ini Bu, literasi itu literasi sama literasi apa namanya kemampuan sosial anak itu kan sama pentingnya gitu. Tapi kalau kemampuan literasi itu ditingkatkan lebih dulu, biasanya mahasiswa kan gimana kalau misalnya dengan perpustakaan kan diem di sana ya, karena perpustakaan kita kan digunakan untuk lain-lain gitu. Misalnya kita punya program literasi untuk anak-anak yang sekiranya bisa dipindah-pindah itu bagaimana menurut saya? maksudnya di bidang-bidang Kayak misalnya kan harus dokter atau apa atau satu dia yang dibuat di mana-mana bisa. sebenarnya kalau bisa sih nggak ada
pada pasca observasi di lembar rencana pengembangan diri ini, saya sebagai observer terhadap observer yang yaitu Bu Sugiyati, aktivitas pengembangannya adalah kompetensi sosial emosional, di mana ini menjadikan langkah untuk menyemangati belajar dan menanamkan karakter yang baik terhadap murid-murid di kelas 1. Ukuran keberhasilannya adalah antusias dari siswa dan partisipasi siswa untuk mempraktekkan, mendemonstrasikan. Kemudian metode kooperatif, karena di sini dikelompokkan, maka di sini terciptalah suatu profil belajar Pancasila, yaitu yang pertama mandiri dan bergotong royong. Tentu ini merujuk pada hasil belajar siswa. Kemudian pada hasil refleksi kami, seorang observer memahami sepenuhnya metode inquiry yang dipakai dalam pembelajaran. Kemudian observer sebagai pengcoaching juga mampu memberikan solusi untuk coachee, namun solusi itu tumbuh dari si observer sendiri. Jadi mereka, Bu Sugiyati mampu mengidentifikasi apa kebutuhan atau aset yang dimiliki untuk menunjang pembelajarannya. Kemudian dari pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan saat di coaching? Merasa adanya apresiasi khusus untuk ketika dia melakukan pembelajaran, beliau merasa lebih semangat untuk meningkatkan kualitas diri. Pada topik percakapan, yang pertama adalah observasi pembelajaran, yaitu pada model inquiry, yaitu pembuktian atas suatu kejadian atau hal yang dipelajari. Sebagai kita lihat, yaitu yang ditentukan satuan tidak baku. Metode penanaman materi satuan tidak baku ini dilakukan dengan cara demonstrasi, jadi memberi kesempatan murid untuk mau dan berkreasi dan berpartisipasi. Jadi kompetensi sosial emosional juga terlibat, karena di setiap pembelajaran diawali, di tengah dan di akhir, di sini ada yel-yel, ice breaking atau penyemangat anak-anak sehingga anak tetap fokus pada belajarnya. Alat peraga yang juga tidak ditinggalkan, aset sekolah berupa sarana dan prasarana yang ada dalam kelas. Rencana tindak lanjutnya tetap fokusnya pada peningkatan mutu pendidik. Baik Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas perhatiannya dan menonton video ini. Saya hanya manusia biasa, kesempurnaan hanya milik Allah SWT.